Anak-anak ibu yang soleh-solehah, ibu harap hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk memperingati Isra Mi'raj ya, ibu akan menceritakan kisah tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ya. Asbabun nuzulnya, kisah awalnya terjadi Isra Mi'raj adalah tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad SAW, di mana waktu itu adalah Nabi Muhammad ditinggal oleh istrinya yang bernama Siti Khadijah ya. Kita ketahui bersama bahwa Siti Khadijah adalah wanita hebat, terkaya sekota Mekah, dan hartanya habis semua dipakai jihad di jalan Allah dan dipakai dakwah Rasul. Nah, ketika istrinya yang tercinta itu Siti Khadijah meninggal, Nabi Muhammad merasa sangat kesedihan. Dan ketika malam tiba, nah Nabi Muhammad dijemput oleh malaikat Jibril ya untuk melakukan Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, kisah Isra Mi'raj ini tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami bisa memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu Quran surat Al-Isra ayat 1. Nah, Isra itu perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tidak ada satupun umat dunia, makhluk di dunia yang bisa melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu sekejap. Hanya bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sedangkan Mi'raj itu adalah perjalanan malam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, ketika Nabi Muhammad beserta malaikat Jibril sebelum menuju ke Sidratul Muntaha, mampir dulu di langit ke-1. Nah, di sana Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad didoakan oleh Nabi Adam dan selanjutnya menuju ke langit kedua. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di sana Nabi Muhammad juga didoakan oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya. Selanjutnya ke langit ketiga. Di sana bertemu dengan Nabi Yusuf. Nah, bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga. Sama Nabi Muhammad didoakan oleh Nabi Yusuf. Dan setelah berbincang lanjut ke langit keempat. Bertemu dengan Nabi Idris. Di langit keempat Nabi Muhammad juga didoakan oleh Nabi Idris. Selanjutnya melakukan lagi perjalanan ke langit ke-5. Di langit ke-5 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Nah, didoakan oleh Nabi Harun. Lanjut lagi perjalanan ke langit ke-6. Nah, di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Didoakan juga oleh Nabi Musa dan lanjut ke langit ke-7. Di sana Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim dan didoakan oleh Nabi Ibrahim lanjut ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat padang luas berisi lebih dari 70.000 malaikat. Nah, di sana didoakan oleh para malaikat Nabi Muhammad, kemudian lanjut ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah, menerima wahyu. Nah, menerima wahyu. Pada waktu wahyu pertama itu perintah sholat sehari semalam, Allah memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad sebanyak 50 kali sholat dalam waktu sehari semalam. Nabi Muhammad menerima wahyu, mengiyakan, oke, langsung kembali lagi, turun lagi ke langit ke-7 dan ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apa perintah Allah kepada umatmu? Kata Nabi Muhammad, umatku diperintahkan untuk sholat 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, kasihan umatmu sangat kecil, tidak akan mampu melakukan sholat sebanyak 50 kali sehari semalam. Coba kamu balik deh kepada Allah, minta keringanan, kata Nabi Musa. Akhirnya Nabi Muhammad kembali lagi kepada menghadap Allah untuk minta keringanan sholat. Nah, setelah melakukan negosiasi, kalau bahasa kita ya, setelah melakukan negosiasi kepada Allah,
Dan Masya Allah, Allah mengabulkan permohonannya. Akhirnya perintah sholat sehari semalam hanya dilaksanakan sebanyak 5 kali. Tetapi catatan kata Allah, setiap umat kamu melaksanakan 1 kali sholat, maka pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Total sehari semalam sebanyak 5 kali sholat menjadi 50 kebaikan sehari semalam. Ya, Masya Allah, itu kasih sayang dari Allah. Dan satu lagi kata Allah, ketika umat kamu melakukan niat 1 kebaikan, maka dicatat. Misalkan umat kamu berniat untuk melakukan amal baik, baru niat saja dicatat menjadi 1 kebaikan. Dan ketika niat baik itu dilaksanakan, maka dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan kata Allah. Dan sebaliknya, jika umatmu berniat melakukan amal kejelekan, baru niat saja tidak dicatat. Tetapi ketika umat kamu niat kejelekan itu dilaksanakan, hanya dicatat 1 kejelekan saja. Ya, Masya Allah, kebaikan mah dilipat gandakan 10 kebaikan, tapi kejelekan mah niatnya saja tidak dicatat. Sesudah dilaksanakan cuman 1 kejelekannya dicatat sebagai 1 kejelekan saja. Nah, itu kelebihan dari kasih sayang Allah buat umat Nabi Muhammad SAW. Ya, kita patut bangga dan bahagia sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Begitu kasih sayang dari Allah, hebatnya ketika kita berniat melakukan 1 kebaikan, 1 amal kebaikan dicatat sebagai 1 kebaikan. Ketika niat kebaikan itu dilaksanakan menjadi 10 kebaikan. Tetapi ketika niat amal jelek, baru niat saja tidak dicatat. Dan setelah dilaksanakan, kejelekan itu hanya dicatat sebagai 1 kejelekan saja. Ya, itulah kisah singkat dari perjalanan kisah Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita semua bukan cuma memperingatinya saja, tapi kita juga harus bisa mengamalkan oleh-olehnya, yaitu berupa perintah sholat sehari semalam sebanyak 5 kali. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah ya, melaksanakan sholat sehari semalam tepat waktu ya. Tepat waktu dan tidak ditunda-tunda. Itulah harapan dari Ibu. Semoga dengan memperingati Isra Mi'raj ini kalian semakin kuat keimanannya dan bisa melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam dalam keadaan sehat, kuat, dan di awal waktu. Itu pesan dari Ibu. Mudah-mudahan ya ini bermanfaat. Dan satu lagi, hikmah dari Isra Mi'raj itu bahwa sesuai dengan Quran surat Al-Insyirah ayat 5, di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kesedihan ada kebahagiaan. Kesedihan Nabi Muhammad ditinggal oleh istrinya Siti Khadijah menjadi kebahagiaan, bisa bertemu dengan para malaikat, dengan para nabi sebelumnya, dan bertemu dengan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah singkat dari memperingati hari besarnya Islam, itu peringatan Isra Mi'raj. Sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.